Bab 1176, mengambil langkah pertama. Upaya Tang Wulin untuk membantu Wu Siduo dan yang lainnya untuk menempa logam perang tiga kata juga merupakan peluang baginya untuk berlatih menempa jiwa dan meningkatkan keterampilannya satu langkah lebih jauh. Tang Wulin berbicara kepada Yang Nianxia. Saya akan mencari cara untuk membuat baju perang Anda. Tetapi Anda bertanggung jawab atas baju besi untuk saudara dan saudari murid junior kami. Anda sudah menjadi pandai besi peringkat 5 sekarang. Tidak ada cara lain untuk meningkatkan diri Anda selain lebih banyak latihan. Saya akan menyediakan Anda dengan logam langka yang cukup. Tentu. Yang Nianxia sangat gembira. Tentu saja. Dia berharap bahwa dia akhirnya bisa menempa logam untuk baju perangnya sendiri. Dia sudah menjadi pandai besi peringkat 5. Jadi dia tentu masih sangat bersemangat tentang penempaan. Tang Wulin menyediakannya dengan logam langka yang dibutuhkan akan menjadi pilihan terbaik. Keterampilannya dalam menempa sebagian besar terhalang karena dia kehabisan bahan. Tempat tinggal akademi hanya dilengkapi dengan fasilitas hidup dasar dan kekurangan sumber daya. Hanya setelah mendapatkan pemahaman tentang persyaratan semua orang, Tang Wulin meninggalkan tempat penampungan yang terletak di bawah Danau Dewa Laut dan kembali ke permukaan tanah sekali lagi. Long Yuxue telah menunggunya selama ini. Setelah melihatnya lagi, dia bisa merasakan bahwa Tang Wulin telah berubah dengan jelas. Kesuraman di antara garis-garis di wajahnya tampaknya telah menghilang. Dia bahkan tampak dalam suasana hati yang ceria. Orang hanya bisa membayangkan betapa bersemangatnya Tang Wulin ketika menemukan teman-teman sekelasnya yang masih hidup dari Akademi Shrek. Dan juga Guru Wu. Dia gembira karena akan jauh lebih mudah baginya untuk membangun kembali Akademi Shrek dengan bantuan mereka. Tetapi dia bahkan lebih senang karena mereka selamat. Baik untuk hidup. Seseorang hanya dapat benar-benar memahami dan merangkul 4 kata sederhana ini setelah mengalami teror situasi hidup dan mati. Suasana hati Tang Wulin masih tetap sama bersemangatnya setelah ia kembali ke Asosiasi Pandai Besi. Dia segera kembali ke kamarnya dan memutar nomor di komunikator jiwanya. Berapa lama? Orang itu menjawab dengan 2 kata sederhana. Tang Wulin terus berbicara setelah menerima jawaban. Hebat. Saya akan menunggu kalian semua. Ayo cepat. Saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang saat Anda di sini. Dia kemudian memutar beberapa nomor lain dan mengatakan kata-kata yang persis sama. Pohon ek besar dari biji kecil tumbuh. Langkah pertama untuk membangun kembali Akademi Shrek akhirnya akan diambil. Selama beberapa hari berikutnya, Tang Wulin berusaha keras untuk menempanya dengan kecepatan tercepat. Mungkin karena suasana hatinya. Tingkat keberhasilan penempaan jiwanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Proses penempaan logam buatan jiwa untuk Wu Siduo tidak sesulit menempa baju perang pertempuran 3 kata miliknya. Wu Siduo menggunakan sebagian besar jenis logam dan itu hanya melibatkan penempaan sekering 4 logam sebelum penempaan jiwa. Di sisi lain, baju perang Tang Wulin terdiri dari kombinasi 8 jenis logam. Pilihan logam tempa sekering yang berbeda adalah karena perbedaan antara atribut semua orang. Dan juga karena Tang Wulin memiliki sepotong metal water harmonizer untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk seseorang dengan status pengrajin suci Zhenhua, tidak mungkin dia bisa mendapatkan sepotong metal water harmonizer lagi. Tang Wulin telah menyelesaikan menempa logam yang diperlukan untuk baju tempur pertempuran 3 kata dengan sempurna. Bahkan Zhenhua tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum setelah memeriksa logam Fuse Forget Foundation untuk armor perang 3 kata Tang Wulin. Tidak perlu menambahkan logam langka lainnya ketika dinaikkan menjadi armor pertempuran 4 kata karena dia hanya perlu mengangkat logam yang ditempa jiwa menjadi logam penyempurnaan surgawi. Armor perang 4 kata Tang Wulin hampir menjadi yang terbaik di dunia. Metal Water Harmonizer memenuhi tujuannya. Tetapi juga memiliki batasnya. Itu hanya bisa memadukan hingga 9 jenis logam. Dan itu hanya efektif bila digunakan pada logam yang ditempa jiwa. Dengan demikian, Tang Wulin harus bergantung pada kemampuannya sendiri ketika ia melakukan fusi penempaan armor pertempuran 4 kata. Sebagai pengrajin ilahi, Zhenhua jelas lebih pandai dalam menempa fusi daripada Tang Wulin. Namun, armor perang yang dibuat dengan menggabungkan banyak jenis logam bukan untuk semua orang. Lebih tepatnya, kekuatan armor pertempuran harus dikaitkan dengan kecakapan fisik master jiwa juga.
Seorang master jiwa tanpa tubuh yang cukup kuat tidak mampu mendukung baju perang yang kuat. Sementara Tang Wulin tidak memiliki usaha apapun ketika membantu Aruheng menempa logam fondasi untuk armor pertempuran 3 kata yang terdiri dari 6 jenis logam tempa sekering. Tubuh Sima Jinci dapat mendukung paling banyak 5 jenis logam langka yang dipalsukan sekering. Bahkan dengan fisik Tang Wulin, dia tidak dapat sepenuhnya mendukung penempaan sekering dari 8 jenis logam. Tetapi dia yakin bahwa dia harus dapat mengendalikannya begitu dia menyerap esensi sel Raja Naga Emas ke-12. Setelah menumbuhkan teknik rahasia bawaan tubuh sekte, termasuk cukup banyak menyelesaikan lapisan pertama penetrasi tubuh, Tang Wulin merasa lebih dan lebih percaya diri dalam kekuatan fisiknya. Dia percaya bahwa itu tidak akan menjadi masalah baginya jika dia terus berkultivasi sedemikian rupa dan kemudian menyerap segel ke-12. Life Seed membantunya menstabilkan segel ke tingkat yang baik. Selama dia tidak mau, segel itu tidak akan goyah dengan mudah. Itu tidak akan menjadi masalah setidaknya selama 10 tahun. Jadi sangat meyakinkan untuk Tang Wulin. Dia berencana untuk membangkitkan Shrek saat dia memalsukan. Pertama, dia perlu meningkatkan kemampuan keseluruhan lebih dari 200 siswa dari Akademi Shrek sebanyak mungkin. Dia perlu mengalokasikan persediaan yang memadai untuk mereka. Pada saat yang sama, ia perlu mengumpulkan sumber daya dan kekayaannya sehingga ia dapat membuat persiapan untuk membangun kembali Shrek di masa depan. Karena dia berencana untuk membangun kembali Shrek, dia tidak pernah bisa membiarkan akademi menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Shrek asli adalah sebuah kota dan bahkan kota terbesar di benua. Orang hanya bisa membayangkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun tempat seperti itu. Selain itu, situs asli sudah tidak ada. Karena yang tersisa hanyalah hamparan air yang tak terbatas. Dengan demikian, proses akumulasi sumber daya harus diberikan kepentingan utama di antara prioritasnya. Kedua, fokusnya adalah mengelola masalah dengan ekosistem di Danau Dewa Laut. Dia akan fokus pada sepenuhnya menghilangkan efek samping residu yang ditinggalkan oleh amunisi Soul Rank tetap God Killer sehingga Life Seed dapat tumbuh menjadi pohon kehidupan kuno dan menjadi inti dari Akademi Shrek di masa depan. Kedua hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi mereka diutamakan. Namun, paling tidak, dia telah menemukan tujuan, dan dia tidak lagi berjuang sendirian. Tang Wulin pertama kali menempa sepotong logam langka untuk masing-masing dari 5 dari mereka termasuk Wu Shiduo. Selain itu, ia membantu mereka untuk memadukan logam ke armor pertempuran 2 kata asli mereka. Mereka akan membutuhkan sejumlah waktu tertentu untuk menyerap dan menyelesaikan perpaduan untuk meningkatkan armor pertempuran 2 kata menjadi armor pertempuran 3 kata. Dia kemudian menuju ke tempat lain. Itu adalah divisi Tang Sekte di Heaven Door City. Sejak Tang Sekte bertemu dengan pukulan yang merusak, seluruh sekte tiba-tiba menyusut. Jangkauannya sangat lemah di permukaan. Dan banyak dari divisi aslinya di kota-kota besar bahkan telah ditutup. Satu-satunya divisi dari sekte Tang yang masih tersisa di permukaan dan mempertahankan skalanya yang besar adalah divisi Heaven Door City. Lebih tepatnya, tempat ini adalah markas Tang Sekte sekarang. Sekte Tang berasal dari Heaven Door City. Markas besar didirikan di sini ketika sekte itu dibangun kembali lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa divisi ini dan markas Tang Sek di Shrek Academy adalah inti ganda sekte. Tang Wulin belum pernah mengunjungi tempat ini sejak dia kembali ke kota Heaven Door karena dia takut menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tidak ada keraguan bahwa markas Tang Sekte sedang diteliti oleh mata tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya untuk beberapa waktu. Tang Wulin bertanya-tanya berapa banyak yang terpaku pada lokasi ini. Bukannya tidak ada pasukan yang mencoba mengancam divisi kota Do Langit. Tetapi mereka dihalangi oleh Sekte Tang. Selain itu, Molan praktis bertindak sebagai konsul kota surga Do dan dia sangat menjaga divisi ini sehingga tidak diserang oleh kekuatan besar. Seluruh divisi Tang Sekte tampaknya menjaga profil yang sangat rendah. Aliran orang juga berkali-kali lebih kecil. Semua orang bisa tahu bahwa seluruh Tang Sekte sedang menuju ke bawah setelah bencana. Tang Wulin menyamar dan tiba di ambang pintu divisi Sekte Tang Kota Dodo. Ekspresi aneh melintas melewati matanya dan lenyap seketika saat dia melihat halaman sederhana dan tidak canggih dan plakat nama besar. Dia berjalan lurus tanpa ragu sedikit pun.
Gaya yang tidak canggih dari tempat itu semakin terasa begitu dia berjalan ke markas. Bangunan-bangunan di sini sudah berusia ribuan tahun. Tetapi tempat itu terawat dengan baik. Dia bertanya-tanya berapa banyak senior Tang Sek telah belajar dan tumbuh di sini. Salah satu alasan mengapa Pagoda Roh tidak melawan tempat ini adalah karena pendiri Pagoda Roh, Es Suci Douluo Huo Yuhao telah belajar di sini sejak lama. Melalui upaya gabungan Huo Yuhao dan generasinya dari Shrek Seven Monsters, Tang Sek dibangun kembali. Dengan demikian, spirit pagoda tidak akan pernah menunjukkan tanda-tanda pelecehan terbuka di sini. Meskipun niat buruk itu untuk Sekte Tang, ini dilakukan sebagai tanda penghormatan. Tidak hanya pada sejarah tetapi juga Douluo Es Suci. Adapun kekuatan lain, meskipun mereka ingin melakukan sesuatu ke tempat ini, mereka juga di bawah tekanan besar. Ayah pendiri Sekte Tang adalah Tang San, dan pendiri Pagoda Roh Huo Yuhao tumbuh di sekitar sini. Keduanya sudah diakui secara resmi sebagai pria yang telah mencapai ketuhanan oleh para sejarawan. Dengan demikian, bahkan fraksi elang pemerintah federal membuat keputusan untuk tidak mengambil tindakan terhadap markas Tang Sek yang baru direformasi setelah diskusi internal. Setelah semua, Sekte Tang sudah menjaga profil yang sangat rendah untuk saat ini. Pemerintah federal tidak bisa memburunya terlalu banyak, atau Sekte Tang akan menyebabkan banyak masalah setelah dipulihkan. Adapun menilai pada situasi saat ini, Sekte Tang masih sangat menyadari keadaan saat ini. Mereka tidak bermaksud menentang federasi. Dibandingkan dengan spirit pagoda yang terlalu berpengaruh, Sekte Tang benar-benar jauh di bawah mereka untuk saat ini. Tang Wulin terus berjalan lurus. Tetapi sebelum dia bisa melewati halaman kedua, dia dihentikan. Dua pemuda yang mengenakan pakaian Tang Sekte menghalangi jalannya. Bab 1177, hidup bisa kejam tapi sentimental. Boleh aku tahu siapa yang kamu cari dan apa yang membawamu ke sini? Tanya seorang pemuda dengan suara berat. Tidak ada yang tertarik pada Sekte Tang lagi hari ini. Meskipun federasi tidak menargetkan Sekte Tang, semua kekuatan besar tahu alasan di balik penolakan Tang Sekte itu. Secara alami, itu berubah menjadi tempat sepi. Tang Wulin telah menyamar sebagai seorang pria berusia lebih dari 40 tahun dengan fitur wajah yang khas dan sosok normal. Saya di sini untuk mengusulkan rencana bisnis. Hidup bisa kejam tetapi sentimental. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang kejam, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Kedua pemuda itu tercengang ketika mendengar ucapan Tang Wulin. Pemuda yang berbicara dengan Tang Wulin membuat isyarat tangan undangan padanya. Silakan ikuti saya. Dia membawa Tang Wulin masuk. Sementara itu, di rumah warga yang tidak mencolok terletak tidak jauh dari markas Tang Sek. Interior dan eksterior rumah benar-benar berselisih. Tampaknya sederhana dan tidak canggih di luar seperti rumah rakyat biasa di Heaven Dow City. Namun di bagian dalam, rumah itu seperti tempat dalam fiksi ilmiah dengan semua jenis peralatan presisi yang rumit di ruangan itu. Apa yang sedang dilakukan orang ini di sini? Ada 3 orang di ruangan itu memandang layar dengan tatapan tetap. Jika Tang Wulin bisa melihat layar, dia akan melihat bagian dalam halaman Tang Sekte. Itu adalah pandangan mata burung. Dan gambarnya sangat jernih. Aku tidak tahu. Saya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Saya tidak berpikir dia dari Tang Sekte. Dia terlihat normal. Justru karena dia tampak biasa sehingga saya merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Haruskah saya melaporkan ini kepada atasan? Tidak perlu terburu-buru. Kamu terlalu mudah takut. Mari kita amati dulu sebelum kita memutuskan lebih lanjut. Cukup sulit bagi kita untuk memantau begitu dia ada di rumah. Tang Sek memiliki sistem pelindung yang dipasang di kamar-kamarnya. Kami telah berupaya memasang peralatan pengawasan pada banyak kesempatan tetapi gagal. Nyalakan alat analisa pencitraan termal. Kami akan memantau tanda-tanda vital dan fluktuasi energi sebelum ia memasuki ruangan. Perintah pria paruh baya yang duduk di belakang. Iya nih. Kedua orang yang duduk di depan segera mulai mengoperasikan perangkat. Tubuh Tang Wulin mulai memerah di layar. Itu adalah pencitraan termal. Esensi darahnya sangat gembira dan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Detak jantungnya kuat pada 45 denyut per menit. Dia pada dasarnya adalah orang yang sangat sehat.
Tidak ada tanda-tanda fluktuasi kekuatan jiwa dan juga fluktuasi kekuatan roh normal dalam jangkauan orang biasa. Dia sepertinya seseorang yang sering berolahraga. Baiklah kalau begitu. Kita akan terus memantau. Pria paruh baya di belakang menutup matanya sekali lagi untuk mengistirahatkan pikirannya. Misi mereka adalah untuk memantau markas Tang Sekte dan segera melapor ke atasan mereka jika ada gerakan yang tidak biasa. Meskipun Tang Sekte tampaknya sepi saat ini, unta ramping masih lebih besar dari seekor kuda. Dengan demikian, akan selalu ada pengunjung ke tempat ini. Instruksi yang diberikan adalah bahwa mereka harus memantau semua guru jiwa yang telah mencapai basis kultivasi sebaik mungkin. Mereka harus melacak semua guru jiwa di atas basis budidaya 6 cincin dan mencari tahu di mana mereka berasal. Pengawasan telah berlangsung selama 6 bulan. Namun, kenyataannya adalah bahwa Sekte Tang saat ini menjaga profil yang sangat rendah. Tidak ada banyak aksi dan bahkan lebih sedikit pembangkit tenaga listrik yang menjamin perhatian mereka. Orang-orang di dalam Sekte Tang hidup dalam pengasingan seolah-olah mereka menarik diri dari masyarakat. Selain itu, sepertinya semua aktivitas perdagangan dalam Tang Sek telah dihentikan. Meskipun markas Tang Sekte besar, itu tampak seperti rumah keluarga kecil yang menjaga profil rendah. Semakin mereka bertindak seperti itu, semakin banyak atasan orang-orang pengintai ini berasumsi bahwa Sekte Tang memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Meskipun markas Tang Sekte mengalami kerugian besar dari ledakan, mereka tidak boleh merespons sedemikian rupa karena rahasia batinnya. Mereka harus bisa menyerang balik. Tang Wulin memasuki ruangan di belakang di bawah bimbingan pemuda. Dia dibawa ke kamar kosong. Begitu sampai di kamar, Tang Wulin merasa lega. Dia bisa mendeteksi keberadaan peralatan pengawasan sebagai hasil dari basis budidaya domain rohnya. Sederhananya, peralatan pengintai apapun akan memancarkan fluktuasi energi dalam jumlah tertentu. Bahkan pola fluktuasi terbaik tidak dapat lepas dari persepsi kekuatan spiritual domain roh Tang Wulin. Dia bisa dengan mudah mengungkap semua pengawasan yang mengawasinya menggunakan persepsinya. Pihak lain gagal mendeteksi fluktuasi energi dari tubuhnya lebih awal karena dia sengaja menyembunyikannya dengan menggunakan kemampuan simulasi yang dipelajari dari iblis-iblis tua itu. Sama sekali tidak sulit baginya karena dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin segera setelah itu. Dia duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Tidak butuh waktu lama sebelum rak buku di sisinya tiba-tiba bergeser secara horizontal. Seorang pria keluar dari dalam. Bibir Tang Wulin langsung tersenyum saat melihat orang ini. Pria paruh baya itu memiliki fitur wajah yang sangat tampan, terutama sepasang matanya. Dia memiliki bulu mata yang panjang, tatapan sebening kristal, dan tidak kalah tampan dari Tang Wulin. Bukankah itu wakil ketua Aula Douluo Hall Tang Sekte, yang gigih dikenal sebagai Douro Amorous? Amorous Douluo Zhang Xin mengangguk lembut pada Tang Wulin. Dia kemudian melambaikan tangannya sekali dan berjalan kembali melalui pintu rahasia di belakang rak buku. Tang Wulin mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa. Tang Wulin tidak terkejut bahwa Zhang Xin mengenalinya. Itu bukan karena basis budidaya batas Douluo Zhang Xin. Tang Wulin sebelumnya meminta Zhen Hua untuk memberitahu Zhang Xin atas namanya sebelum dia datang. Tang Wulin berjalan melewati pintu rahasia dan menemukan lift di belakang pintu. Mereka turun di lift. Saat itulah Zhang Xin berbicara kepada Tang Wulin sambil tersenyum. Penyamaranmu sempurna. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu lagi. Saya hanya mengkonfirmasi ketika saya mendeteksi aura Anda. Lift berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia bepergian dengan kecepatan penuh. Namun, dia tidak merasa ringan. Sangat mengejutkannya. Dia tidak akan menyadari bahwa dia sedang turun dengan kecepatan seperti itu jika bukan karena akal sehat kekuatan rohaninya. Itu adalah lift tercepat yang pernah dilalui Tang Wulin. Bahkan yang ada di Spirit Pagoda atau Asosiasi Pandai Besi tidak sesuai. Butuh sekitar 10 detik untuk lift untuk turun setidaknya 200 meter. Itu masih melanjutkan penurunannya. Zhang Xin tersenyum dan berkata ketika melihat ekspresi heran Tang Wulin. Mengesankan. Tidak banyak orang yang mampu menemukan rahasia ini. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit. Yang mulia, apakah Anda terampil membaca pikiran?
Bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Zhang Xin terkekeh. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan hal lain yang layak membuatmu takjub. Wulin, kamu sangat mengesankan. Kamu sudah tumbuh sangat banyak dalam setahun. Tang Wulin berbicara. Apakah itu yang mulia? Douluo yang tak berperasaan yang mengatakan itu padamu. Wajah Zhang Xin sedikit berubah sedikit ketika Tang Wulin menyebut-nyebut Xiao Dezi. Namun, dia segera kembali normal. Dia mengejek dengan dingin dan berbicara. Pria itu tidak mau bicara padaku. Tapi dia punya cara untuk memberitahuku. Lift berhenti. Tang Wulin memperkirakan bahwa lift telah turun setidaknya 500 meter di bawah tanah. Bahkan kedalamannya melebihi tempat perlindungan Shrek Academy yang terletak di bawah Danau Dewa Laut. Itu membuat Tang Wulin sedikit curiga. Apakah Sekte Tang benar-benar dimusnahkan ketika dihantam oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer kembali pada awalnya? Jika lokasi sedalam itu ada di divisi Heaven Door City, bagaimana mungkin tidak ada di markas? Pintu lift terbuka. Amorous Douluo Zhang Xin memimpin jalan dan berjalan keluar. Dibandingkan dengan tempat perlindungan Shrek, Sekte Tang benar-benar berbeda. Tang Wulin merasakan aura teknologi tinggi begitu dia berjalan keluar dari lift. Ruang logam yang luas dipenuhi dengan segala macam perangkat jiwa. Tang Wulin bisa mengenali beberapa tetapi tidak semua. Ada juga beberapa perangkat jiwa dalam bentuk aneh yang tujuannya tidak bisa dijelaskan oleh Tang Wulin. Tang Wulin bahkan lebih terkejut ketika melewati gerbang. Sekilas, tempat itu adalah hamparan lantai pabrik yang tak terbatas. Yang mengejutkannya, itu menghasilkan Mesya. Bab 1178, Rahasia Tersembunyi Sejati Tang Sekte. Mereka adalah Mesya baik-baik saja. Mereka diproduksi di jalur perakitan. Ada lebih dari 1000 pekerja di dalamnya. Astaga. Sungguh sulit dipercaya bahwa Sekte Tang memiliki pabrik yang sangat besar di bawah hidung berbagai kekuatan besar di dunia. Zhang Xin memimpin Tang Wulin saat mereka berjalan ke sisi pabrik. Saat mereka berjalan, dia berkata sambil tersenyum. Markas besar The Sekte Tang sebenarnya tidak pernah di Shrek Academy. Bangunan itu hanya simbol untuk menunjukkan bahwa kami memiliki hubungan dekat dengan Shrek Academy. Disinilah markas Tang Sekte yang sebenarnya terletak. Apa yang Anda lihat hanyalah sebagian kecil dari markas Tang Sekte. Kami memiliki 16 pabrik serupa. Semuanya 500 meter di bawah tanah. Setelah 3000 tahun, mereka dibangun secara bertahap oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Sederhananya, bawah tanah, 500 meter di bawah Heaven Door City. Sepenuhnya milik Shrek Academy dan Tang Sek. Pertahanan luar di sini dirancang untuk menangkis setiap amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Tang Wulin terkejut. Meskipun dia selalu tahu bahwa Sekte Tang memiliki rahasia besar yang tersembunyi dan tidak akan begitu mudah dikalahkan. Dia tidak pernah berharap rahasia yang tersembunyi menjadi sebesar ini. Seluruh bawah tanah di bawah surga Door City milik Shrek Academy dan Tang Sek. Tunggu, mengapa Akademi Shrek terlibat? Yang mulia, Anda mengatakan bahwa akademi kami terlibat dalam semua ini? Tanya Tang Wulin dengan kaget. Zhang Xin mengangguk sambil tersenyum. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tang dihadapkan dengan masalah yang paling serius. Itu hampir dimusnahkan saat itu. Hanya segelintir yang tersisa dari Tang Sekte generasi itu. Namun, saat itulah Tang Sekte mulai pulih. Ketika Tang Sekte kembali, Shrek Academy sendirian mendukungnya. Begitulah cara pemulihan itu mungkin terjadi. 7 Shrek monster dari generasi itu sebagian besar adalah anggota Sekte Tang. Ada satu nama khususnya yang saya pikir Anda kenal. Dia menjadi pendiri Pagoda Roh di kemudian hari. Roh Ice Douluo, Huo Yuhao. Saat itu, Spirit Ice Douluo telah mengembangkan kombinasi senjata tersembunyi dan perangkat jiwa Sekte Tang dalam pencariannya untuk terobosan dalam pengembangan Tang Sekte. Itulah bagaimana Kenon Suge Balista terbentuk. Itu adalah pendahulu dari meriam jiwa modern yang menembak cepat. Sejak saat itu, Sekte Tang mulai menggalang kekuatan mereka dengan memproduksi perangkat jiwa. Dengan kekuatan seperti itu bersama dengan dukungan besar dari Akademi Shrek dalam hal sumber daya dan ajaran, menjadi mungkin bagi Sekte Tang untuk dihidupkan kembali. Setelah diskusi di antara para petinggi Tang Sek, mereka memutuskan untuk memberikan sebagian saham dari semua bisnis mereka ke Akademi Shrek.
Meskipun Akademi tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Stok ini telah ada sampai hari ini. 10.000 tahun kemudian. Setengah dari semua yang Anda lihat sekarang dimiliki oleh Shrek Academy. Ini termasuk semua yang dimiliki Sekte Tang di benua Bintang Luo dan benua Dou Luo. Aku tidak memberitahumu ini terakhir kali karena kami tidak yakin apakah kamu bisa menghidupkan kembali Akademi Shrek. Namun, Anda telah membuat kami percaya dengan kerja keras Anda bahwa sama seperti Roh Es Dou Luo Huo Yuhao adalah pemimpin kebangkitan Sekte Tang. Anda juga akan menjadi pemimpin kebangkitan Akademi Shrek. Itu sebabnya saya bisa menunjukkan hal-hal ini kepada Anda sekarang. Akademi Shrek sangat membantu dalam memulihkan kejayaan Tang Sekte di masa lalu. Hari ini, Sekte Tang juga akan mendukung pembangunan kembali Akademi Shrek tanpa upaya apapun. Hubungan antara Shrek Academy dan Tang Sek akan lebih dekat dari yang kau bayangkan. Ketika dia mengatakan ini, Zhang Xin mengangkat tangannya dan menepuk pundak Tang Wulin. Jadi, kamu tidak akan bertarung sendirian. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Zhang Xin berkata dengan suara yang dalam. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Sekte Tang telah mengumpulkan pasukan yang cukup, lawan kami mungkin jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Setelah Anda mulai membangun kembali Shrek, Anda pasti akan bertempur melawan semua kekuatan besar di benua itu. Dalam situasi di mana Anda tidak cukup percaya diri, kami tidak akan mendukung Anda dengan mudah. Itu karena Anda hanya punya satu peluang. Jika seluruh operasi tidak berhasil, Sekte Tang pasti akan mengikuti jejak Shrek begitu rahasia yang tersembunyi terungkap. Sekte Tang selalu mengumpulkan kekuatannya. Tetapi siapa yang mengatakan bahwa Pagoda Roh tidak melakukan hal yang sama? Saya harus mengatakan bahwa hal yang paling berharga yang diberikan Roh Es Dou Luo kepada Roh Pagoda adalah jiwa-jiwa roh. Binatang buas yang terancam punah adalah faktor yang berkontribusi terhadap kekuatan Pagoda Roh. Kekayaan finansial yang mereka kumpulkan benar-benar luas. Saya tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa keuangan mereka cukup untuk menjatuhkan suatu negara. Sama seperti tidak ada yang tahu betapa hebatnya rahasia tersembunyi Sekte Tang. Tidak ada yang tahu betapa mengerikan akumulasi roh pagoda dari 10.000 tahun bisa. Saya menduga alasan mengapa benua kehabisan sumber daya adalah karena pagoda roh menimbunnya. Keuangan mereka bisa menumbangkan negara. Ketika Tang Wulin mendengar ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Yang mulia, pagoda roh telah merencanakan segalanya selama ini. Mereka bahkan mungkin terlibat dalam tragedi besar saat itu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Senyum dingin muncul di tepi bibir Zhang Xin. Aku tahu orang itu. Qiangu Dongfeng juga. Dia orang yang sangat ambisius. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam hidup. Dan itu adalah untuk membuat pagoda roh sama besarnya dengan 20.000 tahun yang lalu sebelum aula jiwa bela diri dihancurkan oleh 1000 tangan Dou Luo Tang San. Dia ingin memerintah penguasa jiwa di dunia dan mengendalikan segala sesuatu di bawah langit. Tatapan Tang Wulin menjadi dingin. Qiangu Dongfeng, Master Spirit Pagoda, Kepala Klan Qiangu saat ini, Limit Dou Luo, dan Master Armor 4 kata. Dia adalah makhluk yang menakutkan dan kuat. Pilar sejati pagoda roh. Tidak diragukan lagi. Dia pasti akan menjadi lawan yang paling tangguh dalam pencarian Tang Wulin di masa depan untuk memulihkan Akademi Shrek. Meskipun spirit pagoda ambisius, federasi masih demokratis. Bukankah kekuatan lain memperhatikan ini? Saya pikir federasi memiliki Battle God Hall. Ada juga banyak ahli di Battle God Hall dan sekte tertutup juga. Apakah mereka menutup mata dan membiarkan pagoda roh berlanjut seperti ini? Tang Wulin telah menyuarakan pertanyaannya. Namun, Dou Luo Zhang Xin yang mesum menghela nafas. Awalnya, berbagai kekuatan saling mengawasi. Meskipun spirit pagoda kuat, dengan Shrek Academy dan Tang Sek, mereka tidak berani bertindak mencolok. Mereka hanya bisa mengumpulkan pasukan mereka secara rahasia. Namun, semuanya berubah setelah bencana baru-baru ini. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti ini terjadi. Serangan besar-besaran Roh Kudus Cult secara tiba-tiba dan penembakan 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terhadap kami datang sebagai kejutan. Penyergapan yang mereka lakukan kali ini terlalu mendadak. Untuk itu, kami membayar harga yang mahal.
Qiangu Dongfeng dikenal karena kesabarannya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa orang ini adalah serigala yang berani bekerja sama dengan pemujaan Roh Kudus, yang menentang pendapat dunia. Ketika dia mengatakan ini, tatapan Zhang Xin menjadi dingin juga. Tang Wulin tertegun. Meskipun dia sudah menebak-nebak, dia masih bingung ketika mendengarnya dari Zhang Xin. Yang mulia, Anda mengatakan bahwa ledakan yang melanda Akademi Shrek dan markas Tang Sekte terkait dengan Pagoda Roh dan Qiangu Dongfeng. Zhang Xin mengangguk. Itu tidak sepenuhnya terkait dengan Pagoda Roh. Hanya beberapa orang di dalamnya. Kami telah menyelidiki beberapa hari terakhir ini. Dalam penyelidikan kami menemukan bahwa beberapa pos pemeriksaan penting di luar Shrek City mengalami beberapa masalah pada waktu itu. Sebagian besar bukti, termasuk rekaman video kendaraan yang melewati saat itu, dihancurkan. Bahkan personel yang bertugas menghilang. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Selain dari Federasi, hanya Pagoda Roh yang memiliki pengaruh untuk mengendalikan jalan-jalan ini. Setelah mengikuti beberapa petunjuk, kami hampir yakin bahwa semua itu agak terkait dengan klan Qiangu. Terlepas dari seberapa baik mereka berusaha untuk menutupi, mereka tidak mungkin menghapus semua bukti. Meskipun bukti tidak dapat membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab, setidaknya, jika bukan itu masalahnya, seberapa mudah menurutmu untuk mengirim 2 amunisi jinak dengan peringkat tetap ke Shrek City? Senjata semacam itu dengan kekuatan penghancur besar pasti akan diperhatikan oleh para ahli di Akademi Shrek ketika mereka berada dalam jangkauan tertentu kota Shrek. Jiwa jahat menguasai diri mereka sendiri tidak bisa menutupi aura mereka. Aura mereka terlalu jelas dan mudah terpapar. Saya yakin ada beberapa ahli tingkat tinggi yang membantu mereka menutupi jejak mereka. Itulah bagaimana bencana besar terjadi pada akhirnya. Tang Wulin merajut alisnya. Apakah itu juga merupakan kasus untuk amunisi jiwa tetap dengan peringkat 2 God Killer? Apakah mereka juga diangkut oleh orang-orang dari Pagoda Roh? Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin tentang itu. Saya akan menjawab pertanyaan Anda sebelumnya. Memang benar bahwa kekuatan Pagoda Roh akan disimpan oleh berbagai kekuatan. Namun, ketika mereka begitu kuat sehingga tidak ada cara untuk menahan mereka, akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Bab 1179, Master Sekte Tang Sekte. Qiangu Dongfeng memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan keberhasilan pengembangan jiwa roh hitam buatan. Dia kemudian mengurangi harga jiwa roh ungu dan kuning dengan margin yang besar. Melalui tindakan ini, ia memenangkan hati rakyat. Dia bahkan mengirim sejumlah besar roh-roh hitam ke aula pertempuran dewa dan federasi untuk menunjukkan dukungannya kepada federasi. Dia juga bersumpah untuk bertarung melawan Roh Kudus dengan sekuat tenaga. Selain itu, Spirit Pagoda memberi militer sejumlah uang astronomi dan menyatakan dukungannya bagi tentara untuk berperang melawan 2 benua lainnya. Sebagian besar parlemen yang terpilih kembali menjadi sekutunya dalam waktu singkat. Di permukaan, tampak seolah-olah Spirit Pagoda telah sangat berkurang kekuatannya karena sejumlah besar sumbangan altruistik ini. Namun, benarkah demikian? Apa yang mereka berikan dapat dengan cepat diperoleh kembali dari penjualan jiwa roh hitam. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa banyak kekayaan yang telah dikumpulkan Pagoda Roh. Qiangu Dongfeng benar-benar memperkuat pengaruh Pagoda Roh pada seluruh federasi. Jika jiwa roh setiap tuan jiwa berasal dari Pagoda Roh, kendali atas ranah tuan jiwa akan melampaui bahkan Martial Soul Hall. Tang Wulin sedikit mengernyit. Dengan kata lain, lawan utama kita di masa depan. Roh Kudus menyingkirkan. Apakah Pagoda Roh? Zhang Xin berkata. Kamu bisa mengatakan itu. Juga, saya khawatir tentang hubungan antara Pagoda Roh dan pemujaan Roh Kudus. Qiangu Dongfeng berasal dari klan yang hebat. Tidak peduli bagaimana dia mengeksploitasi kultus Roh Kudus sekarang, dia masih harus menghadapi mereka pada akhirnya. Keberadaan kultus Roh Kudus semata-mata untuk kehancuran. Keselamatan mereka berasal dari menghancurkan dan menyerap energi negatif dari pembunuhan. Mereka adalah makhluk yang benar-benar kehilangan kemanusiaan mereka. Kami bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia lagi. Namun, tujuan Qiangu Dongfeng adalah membiarkan Pagoda Roh menguasai federasi. Kedua tujuan ini saling bertentangan dalam diri mereka sendiri. Namun, mereka memiliki minat yang sama ketika mereka bertarung melawan kita.
Sekte Tang dan Akademi Shrek. Itu sebabnya mereka bisa berkolaborasi satu sama lain. Qiangu Dongfeng tidak bermoral dalam mencapai tujuannya. Satu hal yang membuat saya khawatir saat ini adalah bahwa kepentingannya sendiri telah memungkinkan Roh Kudus untuk berkembang. Shrek City dan Heaven Dow City dipukul keras oleh Roh Kudus Cult sebelum ini. Di tengah-tengah itu semua, sejumlah besar organisme hidup mati. Energi negatif yang dihasilkan adalah apa yang paling dibutuhkan oleh roh-roh jahat yang dikuasai para pemuja Roh Kudus. Saya ragu Qiangu Dongfeng tahu seberapa kuat Roh Kudus telah menjadi. Begitu perang melawan Bintang Luo dan Dow Spirit Continents dimulai, pasti akan ada lebih banyak korban di masa depan. Sudah jelas siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini. Qiangu Dongfeng ingin memperjuangkan sumber daya atas nama Pagoda Roh dan menjual lebih banyak jiwa roh pada saat yang sama. Kultus Roh Kudus, di sisi lain, ingin melihat lebih banyak korban. Karenanya, menginvasi Star Luo dan Dow Spirit Benua akan menguntungkan mereka berdua pada saat yang sama. Jika mereka bergabung, bencana akan menimpa kedua benua. Masalah yang lebih besar adalah Sekte Roh Kudus akan menjadi lebih kuat jika ada bencana. Tang Wulin pasti membenci kultus Roh Kudus. Dengan niat Roh Kudus Cult melepaskan pesawat abisal. Jelas mereka tidak manusiawi. Kami membutuhkan lebih banyak sekutu, kata Tang Wulin kepada Zhang Xin tanpa ragu-ragu. Zhang Xin mengangguk setuju. Itu benar. Benar. Saya punya ide. Saya harap Anda bisa pergi ke Kekaisaran Luo Star. Dan kemudian ke Kekaisaran Dow Spirit. Tang Wulin sedikit terpana. Untuk mewakili Akademi. Tapi, Akademi sudah. Jika Shrek Academy masih ada, dia akan mengatakan itu. Namun, Akademi Shrek telah hancur total. Akankah Kekaisaran Luo Bintang atau Kekaisaran Dow Spirit menganggapnya serius? Apakah mereka akan mempercayai mereka? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Namun, Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak akan mewakili Akademi. Kamu akan mewakili Tang Sekte dan fraksi Dov Federasi pada saat yang sama. Apa? Ketika Zhang Xin memberitahunya bahwa dia akan mewakili Sekte Tang, Tang Wulin masih bisa memahaminya. Namun, untuk mewakili fraksi Dov, itu membingungkan pikirannya. Zhang Xin tersenyum. Fraksi Dov mampu berdiri kuat dan menahan fraksi Hawk dalam keadaan yang merugikan seperti itu karena kekuatan pendukung yang besar di belakangnya. Setidaknya ada 7 sekte tertutup yang mendukung fraksi Dov. Setidaknya ada 2 faksi lain dari militer. Selain itu, kami adalah sponsor terbesar dari fraksi Dov. Qiangu Dongfeng berpikir itu akan cukup dengan hanya menolak anggota parlemen kita. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sekte di belakang fraksi Dov, 2 faksi militer, dan fraksi Dov itu sendiri memiliki kita sebagai sponsor mereka. Bahkan faksi militer di fraksi Hawk didukung oleh kami. Tang Sek. Tang Wulin menatap Zhang Xin dengan mulut ternganga. Ini semua informasi rahasia. Informasi ini sangat sensitif sehingga mungkin tidak dianggap benar meskipun bocor. Ada sedikit kebanggaan di mata Amorous Douluo Zhang Xin. Jauh sebelum Pagoda Roh didirikan, Sekte Tang sudah mengembangkan teknologi jiwa dan telah menghasilkan banyak uang dari itu. Kami bahkan memiliki pasukan sendiri sejak 10.000 tahun yang lalu. Pagoda Roh membuat kemajuan cepat di tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, saya ingin Anda mempertimbangkan ini. Di benua dan di federasi. Menurut Anda mana yang lebih tinggi? Permintaan akan perangkat jiwa atau jiwa roh? Tang Wulin tertegun. Bahkan tidak perlu memikirkan jawaban untuk pertanyaan itu. Hanya penguasa jiwa yang membutuhkan jiwa roh sedangkan seluruh umat manusia membutuhkan perangkat jiwa. Selain senjata, masyarakat umum juga menggunakan perangkat jiwa. Zhang Xin berkata dengan datar. Saat ini, produsen perangkat jiwa terbesar dan distributor terbesar memiliki koneksi dengan Tang Sek. Lebih dari 1/3 saham mereka dikendalikan oleh kami. Dari 2/3 sisanya, 60% dimiliki oleh kami. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dimiliki Sekte Tang jika mereka digabungkan. Jika kita ingin menghentikan perang ini, kita dapat mendanai pasukan tanpa batas. Jika Qiangu Dongfeng memiliki rencana cadangan dan rahasia tersembunyi, wajar saja jika kita memiliki milik kita juga. Kekayaan.
Rahasia tersembunyi Sekte Tang bukanlah kekuatannya melainkan kekayaannya. Tang Wulin mengerti itu dengan cukup cepat. Jadi, apa yang kamu ingin aku katakan kepada mereka ketika aku mendekati Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Do Spirit? Jika saya seorang utusan dari Sekte Tang, bantuan apa yang akan kita berikan kepada mereka? Apa persyaratan kami untuk mereka? Tang Wulin mengendalikan emosinya. Zhang Xin berkata, sederhana. Kami akan meyakinkan mereka untuk membentuk aliansi dan menjual mereka senjata yang akan bertindak sebagai pencegah sehingga mereka akan memiliki sarana untuk menghadapi federasi. Yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa perang ini tidak terjadi. Hanya akan ada konflik ketika kekuatan kedua belah pihak sama. Tang Wulin menatap Zhang Xin dengan kaget. Yang mulia, Anda ingin saya memfasilitasi semua ini? Zhang Xin berkata sambil tersenyum. Itu benar. Secara alami, saya ingin Anda melakukannya. Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak hanya harus kuat, Anda perlu karisma juga. Selain itu, Anda juga harus memiliki sekutu. Sekutu-sekutu ini harus dimenangkan oleh kekuatan Anda. Mereka bukan sesuatu yang bisa kami berikan kepada Anda. Tapi, aku hanya seorang junior. Bisakah saya melakukannya? Tang Wulin baru berusia 20-an. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dianggap serius oleh dua kerajaan besar. Meskipun dia mendapat dukungan dari pasukan Tang Sekte, dia masih muda. Bagaimana dia bisa membuat dua kerajaan besar mempercayainya? Dia tidak tahu hambatan yang harus dia lalui jika dia mengikuti rencana ini. Dia tidak takut, tetapi dia khawatir kekuatannya tidak cukup untuk melewatinya. Tentu saja Anda bisa. Setelah semua yang saya katakan, tidak ada yang akan memandang rendah Anda lagi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mempelajari semua rahasia inti Tang Sekte jika Anda tidak memiliki status yang cocok? Mengenai hal ini, pikiranku sama dengan orang yang tidak berperasaan itu. Mulai saat ini, Anda adalah Master Sekte Tang Sekte. Ketika Zhang Xin mengucapkan kalimat terakhirnya, Tang Wulin langsung merasa seolah-olah dia tersambar petir. The Hairless Douluo juga memiliki pikiran yang sama. Master Sekte Tang Sekte ini hanya 4 kata yang menggambarkan salah satu kekuatan terbesar di dunia. Dia sekarang adalah Master Sekte Tang Sekte yang telah ada selama 20.000 tahun dan setua Akademi Shrek. Bahkan gelar pemimpin Shrek Seven Monster tidak dapat dibandingkan dengan gelar Master Sekte Tang Sekte. Status Master Sekte Tang Sekte adalah setara dengan Master Pavilion Dewa Laut. Tang Wulin tidak pernah berharap Zhang Xin memberinya kejutan yang luar biasa. Aku tidak bermimpi, kan? Yang mulia, mungkin Anda salah. Tang Wulin memberanikan diri. Bab 1180, sejak hari ini. Tuan Sekte Tang. Zhang Xin terkekeh. Aku mengatakannya. Dan kamu mendengarku. Mulai saat ini, Anda adalah Master Sekte Tang Sekte. Master Sekte Tang Sekte sebelumnya juga Master Hall Aula Douluo. Generasi ini tidak terkecuali. Itu sebabnya orang yang tidak berperasaan itu telah menjadi guru sekte sampai sekarang. Karena bajingan itu begitu tak berperasaan. Ditambah dia cenderung untuk masalah abisal. Dia sudah pergi selama bertahun-tahun. Bersama dengan yang lain. Aku selalu ingin memecatnya sejak lama. Namun, ia mengundurkan diri dari jabatan Master Sekte Tang Sekte atas kemauannya sendiri. Pada saat yang sama, dia menjamin Anda. Saya telah membahas pengunduran dirinya dengan pejabat tinggi Tang Sekte dan mereka tidak keberatan. Jadi, mulai sekarang, kau adalah Master Sekte Tang Sekte. Sebagai Master Sekte Tang Sekte, jika Anda utusan ke Kerajaan Star Luo dan Kerajaan Do Spirit, siapa yang akan berani mempertanyakan status Anda? Masalah apapun bisa diselesaikan semudah pisau panas memotong mentega. Ketika dia selesai, Zhang Xin tersenyum nyaman. Tidak, itu tidak benar. Bukan seperti itu. Tang Wulin menelan ludah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia merasa bahwa Douluo Amorous mencoba untuk meletakkan semua tanggung jawab padanya. Apa situasinya? Apakah dia menjadi Master Sekte Tang Sekte begitu saja? Apakah dia sekarang Master Sekte Tang Sekte yang mengendalikan Aula Douluo juga? Bagaimana tidak? Bawahanmu, Wakil Kepala Aula Douluo Hall, Zhang Xin, memberi hormat pada sekte tuannya. Saat dia mengatakan ini,
Douluo Zhangxin yang mesum segera menggenggam tinjunya dan membungkuk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin sangat terkejut sehingga dia melompat ke samping seperti kelinci. Yang mulia, tolong berhenti bercanda. Saya berhenti di sana. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan bercanda dengan Anda tentang hal-hal seperti itu? Ekspresi Zhangxin menjadi gelap. Wulin, kamu harus tahu seberapa berat tanggung jawabmu. Tanpa kekuatan yang cukup, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat membangun kembali Shrek Academy sepenuhnya dengan beberapa orang yang Anda miliki sekarang? Jika Anda ingin membangun kembali akademi, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bertarung melawan semua kekuatan lawan. Apakah kamu memiliki kemampuan? Bahkan jika Anda mencapai basis kultivasi seperti milik saya suatu hari, apakah Anda pikir Anda dapat melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri atau dengan kekuatan kolektif teman-teman Anda? Yang harus Anda hadapi adalah seluruh federasi. Tidak diragukan lagi. Menjadi Master Sekte Tang Sekte akan menempatkan Anda di bawah tekanan besar dan membebani Anda dengan lebih banyak tanggung jawab. Pada yang sama, Anda dapat memanfaatkan sumber daya Tang Sekte yang Anda inginkan karena Anda adalah Master Sekte. Dengan cara ini, Anda memiliki kendali penuh dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda juga pemimpin Shrek Seven Monster saat ini. Setengah dari kepemilikan Tang Sekte dimiliki oleh Shrek Academy. Karena Anda memegang kedua posisi ini secara bersamaan, Anda akan memiliki semua sumber daya ini. Keputusan kami tidak dibuat secara membabi buta. Kami menyimpulkan setelah banyak memikirkannya. Kami akan mendukung Anda dari belakang. Akhirnya, kaulah yang harus membuat panggilan Clarion untuk membangun kembali Shrek. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menempatkan diri Anda di puncak dunia sesegera mungkin. Kekuatan bukan satu-satunya hal yang Anda butuhkan. Anda akan membutuhkan kekuatan juga. Hanya dengan itu panggilan Clarion Anda akan memiliki efek yang diinginkan. Ketika dia mendengar kata-kata Zhangxin, tatapan Tang Wulin terpaku. Dia tidak bisa menyangkal alasan di balik Douluo Amorous. Jika dia hanya mengandalkan kawan-kawan dan 200 siswa, berapa lama mereka harus mengumpulkan dan menggabungkan kekuatan kumulatif mereka sebelum mereka dapat mengembalikan akademi? Jika dia menunggu orang-orang ini untuk berintegrasi ke dalam masyarakat sebelum membangun pasukan, dengan mempertimbangkan peluang mereka untuk gagal, dia berpendapat bahwa itu akan menjadi dekade. Mereka tidak percaya dalam membangun kembali Shrek dalam waktu singkat. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Anda sudah 3 bulan memikirkannya. Kami tidak akan memaksakannya pada Anda. Jika Anda memutuskan untuk tidak menerima posisi Master Sekte Tang Sekte, saya pribadi akan pergi ke Star Luo Empire dan Do Spirit Empire. Namun, Anda harus mengerti saya masih anggota Sekte Tang, dan bukan dari Shrek. Sehubungan dengan pembangunan kembali Shrek, kami hanya dapat mendukungnya dalam hal sumber daya. Tetapi kami tidak bisa menjadi yang memimpinnya. Saya menerima, kata Tang Wulin dengan suara berat. Respons singkatnya sangat membebani dirinya. Dalam waktu singkat, dia memikirkan banyak hal. Dia menyadari bahwa Zhangxin benar. Jika dia ingin membangun kembali Shrek, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memperkuat dirinya dan kekuatan yang dia kendalikan. Baik. Seorang pria sejati seharusnya tidak pernah menolak memikul tanggung jawab. Zhangxin memandang Tang Wulin dengan menyetujui. Jika itu masalahnya, maka kita seharusnya tidak menunda masalah ini terlalu lama. Kami akan memulai setelah 3 bulan. Anda harus melakukan persiapan dalam 3 bulan ini. Meskipun demikian, Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan pernah bertarung sendirian. Juga, alasan di balik kunjungan Anda kali ini adalah untuk menerima Roh Kudus Douluo. Bukan. Saya punya kejutan lain untuk Anda. Ikutlah bersamaku. Dunia bawah tanah Tang Sekte benar-benar luas. Di bawah bimbingan Zhangxin, Tang Wulin melakukan 2 perjalanan di lift tempat mereka melewati 2 lorong. Setelah itu, mereka mengendarai kendaraan yang menyerupai kereta kecil. Akhirnya, ketika dia tidak yakin di mana dia berada, mereka tiba di tempat tujuan. Ketika Tang Wulin melewati pintu emas di bawah bimbingan Zhangxin, dia merasa tubuhnya mati rasa. Sebagai tanggapan, dia menggosok matanya dengan penuh semangat. Dia kemudian mengambil beberapa langkah cepat ke depan. Visinya menjadi kabur.
Roh Kudus Douluo Yali ada di sini. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak orang yang berbeda sekarang. Rambut panjangnya seputih salju. Meskipun dia masih tampak muda, pancarannya agak berkurang. Kematian Atlas Douluo Yunming benar-benar berdampak besar padanya. Namun, pada saat ini, Roh Kudus Douluo tidak sendirian. Dia berbicara dengan seseorang di sampingnya. Orang lain juga memiliki rambut putih tetapi tampak sehat dan sehat. Dia mengenakan jepit rambut duri dan pakaiannya terlihat kasar. Dia menyerupai wanita tua yang sudah menikah. Namun, ketika Tang Wulin melihatnya, dia hampir melompat keluar dari kulitnya. Itu karena dia bersinar siang dan malam dan adalah orang paling senior di Akademi Shrek. Juga dikenal sebagai permaisuri naga gelap terang. Gelap terang Douluo Long Yeiwei. Dia adalah salah satu dari 2 limit Douluos dari Shrek Academy yang telah mengejutkan dunia saat itu. Seperti Atlas Douluo, dia juga seorang master armor pertempuran 4 kata. Sebelum amunisi jiwa tetap peringkat God Killer meledak pada hari yang ditakdirkan itu, permaisuri naga gelap terang ini telah melompat ke langit untuk menghadapi musuh yang kuat. Tang Wulin berpikir bahwa dia telah mati selama pertempuran besar. Dia paling tidak berharap untuk melihat Douluo gelap terang di sini bersama Roh Kudus Douluo. Keberadaan limit Douluo sangat penting untuk pemulihan Shrek Academy. Ketika dia melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kedua judul Douluo bukan satu-satunya yang dia lihat di sini. Dia melihat tokoh-tokoh yang dikenalnya. Mereka berjumlah sekitar 30. 2 di antara mereka adalah saudara dan saudari murid senior pengadilan bagian dalam. Lan Muzi dan Tang Yinmeng yang menjadi pembawa acara di Sea God Lake Dead Festival. Usia rata-rata kelompok itu di atas 30. Tanpa pertanyaan, mereka adalah andalan pengadilan dalam waktu itu. Yang mengejutkan Tang Wulin, mereka semua hidup. Zhang Xin menepuk pundak Tang Wulin. Ingat apa yang aku katakan padamu. Kamu tidak akan bertarung sendirian. Ini bukan lagi masalah bertarung sendirian. Gelap terang Douluo Long Yeiwei masih ada di sini. Ada banyak siswa pengadilan dalam, yang kebanyakan adalah senior Tang Wulin. Secara kolektif, mereka adalah kekuatan yang bisa memainkan peran yang menentukan. Dengan mereka di sini, pemulihan Shrek Academy akan jauh lebih mudah. Dia melihat mereka secara alami. Mereka juga melihatnya. Orang-orang di sini berbeda dari para penyintas di bawah danau. Mereka tahu bahwa Tang Wulin masih hidup. Ketika mereka melihatnya, semua orang tersenyum. Gelap terang Douluo Long Yeiwei tampak lebih tua dari sebelumnya. Namun, matanya masih sejelas biasanya. Bersambung.